kita mulai pelajaran kita untuk ngambil istiqomah dan mudah-mudahan dapat berkah dan tidak lama karena udah banyak perut yang teriak juga, insyaallah. Yang penting kita melanjutkan keistiqomahan kita. Naam, adab dukhulul khala, tata cara masuk kamar mandi. Setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu sunnah-sunnah atau metode cara ketika seseorang ingin memasuki kamar mandi atau tempat buang hajat. Sunnah yang pertama yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan cincin. Dan itu sudah kita bahas, cincin itu sunnahnya gimana, di tangan apa, mana tangan-tangan yang disunahkan, jari jemari yang disunahkan menggunakan cincin, hukum pakai cincin secara asli, bagaimana kalau cincinnya dipakai beberapa biji di dalam jari. Itu semua udah kita bahas kemarin. Ya, yang mau ngulang tinggal buka aja di YouTube, insyaallah udah ada. Kemudian pakai sendal, sunnah yang kedua, udah kita bahas juga bagaimana cara pakai sendal sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana melepasnya, terus dilarangnya kita menggunakan satu sendal di dalam perjalanan. Nah, itu dilarang ya, makruh, nggak boleh pakai sendal cuman sepasang doang, sepasangnya nggak dipakai, jangan. Ya, kalau misalkan lagi hilang satu pasangnya dilepas dulu, cari dulu, kalau udah ketemu baru diguna. Dan itu udah kita bahas semua kemarin di dalam pertemuan. Kemudian menutup kepala, ya, sunnah yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat, dukhulur rijlil yusra, sunnah metode cara memasuki toilet sesuai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yaitu memasuki kamar mandi dengan menggunakan kaki kiri. Menggunakan kaki kiri. Nah, inilah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap beliau melakukan suatu aktivitas yang baik, suatu aktivitas yang bagus atau memasuki tempat-tempat yang suci, beliau suka menggunakan dengan tayamun atau dengan kanan. Tapi kalau ke tempat-tempat yang kita memang ke tempat itu mau tidak mau harus masuk karena darurat, maka kalaupun kita harus masuk karena darurat, maka masuklah dengan kaki kiri. Kayak di kamar mandi, terus di mana lagi? Ke pasar. Karena pasar itu tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kalau nggak ke pasar, nggak bisa ada ikan di rumah kita. Ibu-ibu kalau nggak ke pasar nggak bisa belanja. Ya, lalu bagaimana caranya? Nggak apa-apa masuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bahkan dikatakan barang siapa yang memasuki pasar kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka akan diangkat derajatnya 10, digugurkan dosanya 10, diangkat derajatnya 10, digugurkan dosanya 10, diberikan 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat 100 dosa digugurkan, 100 pahala dikasih, 100 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Motivasi juga. Tapi jangan sampai tahu keutamaan masuk pacar bahasa la ilaha illallah enggak sesuai ke pasar wae, bukan gitu. Ya, ini kalau lagi darurat kita baca. Enggak Bib, saya mau ngambil raih pahala 100 derajat. Ya silahkan, tapi kebanyakannya kalau sudah masuk ke pasar, zikirna pohon ningali barang-barang arameh kan, zikirna udah lupa. Dan ini masuknya pasar bukan hanya pasar jual ikan, enggak, mall termasuk di dalamnya. Intinya kenapa pasar tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kebanyakannya dari zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman Nabi, kadang banyaknya orang yang lalai di dalam pasar. Mereka kalau udah di pasar, kewajiban banyak yang ketinggalan, sholat kadang ketinggalan. Kemudian apa lagi? Banyaknya kadang perjudian atau istilahnya itu khidaah, menipu satu sama lain di dalam jual beli. Banyaknya kejadian-kejadian itu. Tapi bukan berarti orang yang jualan di pasar jelek, enggak juga. Orang yang di pasar bisa jadi derajatnya lebih besar daripada orang yang di masjid kalau hatinya koneksi sama Allah. Kalau dia berjualannya jujur dalam praktek sesuai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di pasarnya hanya dalam waktu kebutuhan saja. Ya, orang-orang yang Allah sifati beriman kepada Allah di dalam Al-Quran dan memiliki sebuah perdagangan yang sukses di dalam Al-Quran, surat Jum'ah itu bukan orang-orang yang cuma sholat, enggak. Mereka yang berdagang tapi ketika dengar suara adzan mereka tinggalkan dagangnya. Itu orang-orang yang hebat. Ya, kalau kita dengar adzan ke masjid wajar, nggak ada aktivitas.
Kita mungkin kaum rebahan ini kerjanya main HP, dengar adzan ya masih dapat pahala. Tapi yang hebat orang yang lagi dihadapi dengan dunia, lagi dihadapi dengan suatu hal yang menggiurkan nafsunya, dia tinggalkan untuk Allah. Nah, ini jauh lebih luar biasa juga, ya. Nah, untuk masuk ke pasar tadi juga disunnahkan masuk kaki kiri, seperti kamar mandi juga. Atau tempat-tempat yang di dalamnya penuh dengan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan masuk kaki kiri. Ya, itu sunnah yang keempat. Kemudian ketika mau memasuki kamar mandi itu, maka membaca doa. Kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan, kalau lupa baca doa saat mau masuk, boleh sebelum kita duduk di kloset itu baca doa, tapi di dalam hati. Itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Maraqil Ubudiyah. Beliau bilang boleh baca di dalam hati kalau kelupaan. Tapi bacanya itu sebelum masuk kamar mandi. Baca doa. Apa doanya? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Artinya kita atahassan biismillah, minta perlindungan dengan nama Allah. Kita minta perlindungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satu hadis dikatakan ketika itu syaitan diturunkan dari syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari syurga, dan Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam diangkat menjadi nabi, itu syaitan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya juga pengen seperti Engkau. Engkau punya utusan, saya pengen punya utusan juga. Engkau punya tempat yang baik berupa masjid, aku juga pengen punya tempat peristirahatan aku." Maka sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan kamar mandi tempat peristirahatannya syaitan. Utusannya syaitan siapa? Kaum wanita yang hatinya tidak terikat dengan keimanan, yang hatinya selalu lalai kepada Allah, mereka adalah utusan-utusannya syaitan. Jadi bukan semua wanita, tapi wanita-wanita yang hatinya kosong akan iman kepada Allah, wanita-wanita yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya jadiin pancingan atau utusan syaitan untuk menggoda Bani Adam gitu. Jadi jangan semua perempuannya, ibu tong kaget, tong sedih wae nya. Enggak semua perempuan, tapi perempuan-perempuan yang hatinya kosong akan iman kepada Allah atau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya jadi pancangan syaitan. Nah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan daripada syaitan atau syaitan khabas dan syaitan khaba'ith. Katanya para ulama ini nama syaitan perempuan dan syaitan laki-laki. Na'am, muttafaqun alaihi lama bain al-mawqufaini rawahu bisanadin hasan. Subhanallah, di dalam Islam satu-satunya ajaran yang mengajarkan setiap kita mau melakukan apapun dengan membaca doa hanya ajaran Islam. Gak ada ajaran yang lain. Kita mau melakukan apapun pasti diajarkan doa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena memang ternyata kita ini lemah. Khuliqal insan dha'ifa. Manusia itu tercipta dengan keadaan lemah, gampang tergoda, gampang terjerumus, gampang berubah hatinya. Maka yang menguatkan perubahan itu, yang menguatkan dia supaya kokoh di dalam perjalanan dia menuju Allah apa? Doa. Sampai di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diceritakan ada syaitan ketemu dengan syaitan yang lain. Cuman si syaitan A sama syaitan B ini ketika ketemu, syaitan A bilang sama syaitan B, "Hei setan, iblis, nah kurus-kurus teuing. Kamu nggak lihat badan saya nih, gemuk, besar, montok, luar biasa. Kok kamu kurus banget? Aku kasihan sama kamu. Kenapa kamu kurus banget?" Kata si syaitan yang kurus, "Kebetulan aku ini diutus sama raja, iblis maksudnya, untuk menggoda seseorang yang beriman. Ketika aku menggoda orang yang beriman, baru mau ikut makan, dia baca bismillah. Jadi racun buat saya," katanya. Gak bisa saya makan. Ketika saya mau ikut minum sama dia, dia baca bismillah. Dia mau masuk ke kamar mandi, dia baca bismillah. Bahkan kata si syaitan, ketika dia mau berhubungan intim dengan istrinya, saya mau ikut, dia baca bismillah.
dengan doa-doanya. Ya itu semua racun bagi saya. Oh begitu kata dia. Terus kamu kenapa bisa gendut? Ya saya kebetulan menggoda orang-orang yang tidak beriman sama Allah dan orang-orang yang tidak pernah membaca doa sebagaimana yang engkau dengar. Makanya badan saya gemuk. Kalau dia makan saya paling banyak makannya. Kalau dia minum saya minum juga. Kalau dia masuk kamar mandi saya masuk juga. Dia hubungan intim saya ikut juga katanya. Nah, ini cara pembinaan anak soleh loh. Di dalam kitab itu diceritakan. Jadi ini bukan mindsetnya kita ngomongin, enggak. Cara membina anak soleh sebetulnya di saat hubungan intim itu dengan membaca doa. Tujuannya jangan sampai ada sifat-sifat syaitan yang ikut andil di dalam melakukan hal yang dihalalkan oleh Allah setelah akad nikah. Begitu ya. Begitupun masuk kamar mandi nih. Jadi kalau kita nggak pernah baca doa, si syaitannya demen sama kita, ikut nongkrong. Yang tadinya cuma niat kencing doang, buang air kecil dalam kamar mandi karena nggak baca bismillah, nggak tutup kepala, nggak pakai sendal, kadang meninggalkan sunnah Nabi, kadang dengan ya meremehkan atau mungkin sering kelupaan karena nggak pernah punya koneksi sama Nabi, niatnya cuma buang air kecil, nggak berhenti itu, keluar deh, nggak selesai keluar lagi, kata dia kelamaan main HP heula, lama kencing doang 10 menit, kadang kencing doang bisa 15 menit, ngapain nggak tahu, gitu aja udah, ngelamun, ada syaitan. Ada daripada godaan syaitan, dia ngebisikin, kita punya mindset dibisikin sama dia, dari bisikan mindset itu masuk ke dalam hati kita, udah tertanam di dalam hati kita hal-hal yang tidak baik. Makanya sering-sering berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang musuh kita yang nyata. Ya, kalau kita sering sholat Jumat di masjid bawah, dengerin khutbah Jumatnya, itu setiap khutbah Jumatnya itu mengingatkan kepada kita. Dan subhanallah itu nggak pernah dirubah-rubah tuh ayat, selalu mengingatkan kepada kita dalam khutbah Jumat di Masjid Jami Cibabat, selalu mengingatkan kita tentang suatu hal yang sangat-sangat sering kita lalai. Apa yang dibaca sama khatib ketika khutbah Jumat? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum. Itu dibaca tuh setiap hari Jumat khatib. Cuman sayangnya kita kan nggak paham ya, dan nggak mau pernah cari tahu. Pernah nggak di antara kita yang sudah berpuluh-puluh ribu kali sholat di Masjid Jami itu, yang khutbahnya nggak pernah diganti, pernah nggak minta sama DKM atau sama orang masjid, naonnya arti khutbah Jumat ini, pernah nggak? Nggak pernah. Karena tadi kita anggap suatu hal biasa, ya udah kita jadinya orang-orang biasa. Padahal makna ayat itu luar biasa. Makna ayat itu besar. Sayangnya kita emas di depan mata nggak kelihatan, ya. Naon deh, selain emas teh musuhna naon? Emas di depan mata nggak kelihatan, besi tua di jauh kelihatan gitu. Kita kan gitu, nyarinya kepada perkara yang kadang nggak manfaat, yang jelas-jelas manfaat depan mata kita abaikan, gitu kan? Kerja dicari, seakan-akan kita nggak pernah dengar jaminan Allah tentang rezeki. Bukankah kita ini dijamin semua bab rezeki, tapi dicarinya mati-matian. Tapi kita nggak pernah dengar dalam Al-Quran atau hadis jaminan kita pasti masuk surga, nggak pernah. Hari-hari. Itu semua tadi karena kita kalau beramal nggak pernah berdoa, kalau beramal tidak pernah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam khutbah Jumat itu selalu diingatkan kita, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bib, saya sering dengar Bib, tapi nggak ngerti, ya makanya belajar. Ada lagi anak-anak muda ketika ditanya, kamu dengar nggak itu ayat di dalam khutbah Jumat? Nggak ada Bib kayak gitu ayatnya. Coba dulu dengar, nggak ada Bib. Nah hati dengar, sare lagi khutbah Jumatnya tidur. Ada lagi yang unik, kenapa kamu nggak dengar khutbah Jumat itu? Itu yang Bib, rokok can beak di luar, ngerokok masih di luar. Masya Allah. Padahal itu khutbah Jumat itu diadakan tujuannya untuk tadi mengingatkan kita yang selama 1 minggu tadi banyak kerja lalai semua. Itu khutbah Jumat saatnya untuk kita memperbaharui segala kekurangan kita, ya. Dan itu syaitan, dan syaitan ini banyak, nama-nama syaitan itu banyak selain tadi khabath sama khaba'is yang kita baca tadi di dalam kitab. Ada juga syaitan yang bernama asyabru, kemudian al-awar, kemudian as-sawt, ad-dasim, kemudian zalanbur, kemudian lagi walhan, kemudian lagi hanzab, dan lain sebagainya. Apakah nama-nama syaitan itu memiliki tugas yang berbeda-beda? Ya, apa tugasnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang nama-nama syaitan dan apa tugas-tugas mereka. Insyaallah diberikan umur yang panjang,
sehingga kita bisa berhati-hati daripada syaitan-syaitan yang memiliki tugasnya masing-masing. Setelah kita tahu nama-nama syaitan dan tugasnya apa dan bagaimana cara kita terhindar daripada godaan tersebut, insyaallah pada minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.